Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada lahum fiha azwajun mutahharah wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam hari ini yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah juhudus sahabah fi dukhulil jannah. Upaya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menggapai surga. Tema ini memerlukan mukaddimah ringan tapi penting. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, dukhulul jannah, ya, masuk surga adalah al-fawzul hakiki. Al-fawzu al-hakiki adalah kesuksesan yang sejati. Inilah yang harus menjadi kesepakatan seluruh kaum muslimin di dunia, di mana kemenangan yang sebenarnya, kesuksesan yang sebenarnya, ketika umat Islam mendapatkan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk masuk surga sesuai dengan firman Allah yang ada dalam surat Ali Imran ayat 185, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka sesungguhnya dia itulah orang yang sukses sebenarnya. Dan kalau kita tadabburi, kita renungi ayat-ayat Al-Quran, sering, ya, ungkapan al-jannah atau jannat jamaknya itu ditutup dengan kata al-fawz. Dzalika huwal fawzul azim. Yang kedua, saudara sekalian, hafizakumullah, as-sahabah, sahabat Nabi adalah umat yang paling tahu dan yang paling jujur, sudah bertentu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam menggapai surga. Kalau kita ingin mengetahui siapa orang yang paling tahu dan paling jujur, paling bersungguh-sungguh untuk mendapatkan surga, dialah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti ketika kita mengidolakan seseorang, ya ikhwatal iman, jangan sampai kita salah dalam mengidolakan. Karena ketika seseorang salah dalam mengidolakan dalam kehidupan Islami ini, kita akan kecewa dengan orang tersebut. Tetapi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang sudah mendapatkan, ya, justifikasi, mendapatkan pembenaran, ya, mendapatkan, ya, kesaksian dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka adalah ahlul jannah. Oleh karena itu, tema ini sangat penting, ya, ketika kita berbicara tentang surga dan dikaitkan dengan sahabat, maka tema ini menjadi sangat penting karena mereka lah orang yang paling tahu dan paling bersungguh-sungguh untuk mendapatkan surga. Mukadimah yang ketiga, teruskan hafizakumullah. Kalau dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang berbicara tentang penghuni surga, ya, dan mereka adalah, ya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang pertama dimaksudkan adalah para sahabat. Kenapa saya katakan demikian? Karena sahabat itulah yang pada waktu turunnya Al-Quran sebagai mitra bicara Allah Subhanahu wa taala, ketika disebut alladzina amanu, ya, yang ada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah sahabat.
sahabat. Sehingga ayat-ayat yang berbicara tentang pujian Allah terhadap orang-orang beriman yang mereka pantas untuk menjadi penghuni surga, maka mereka adalah para sahabat, berada di garis terdepan. Ya. Kenapa? Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, karena sahabat itulah yang dijadikan mitra bicara oleh Al-Quranul Karim pada waktu itu, dan semoga kita semuanya ya dimudahkan oleh Allah untuk mengikuti ya, para sahabat tersebut radhiyallahu jami'an. Ini ikhwatal iman untuk menjadikan gambaran tentang juhudus sahabah ya, upaya sahabat, kesungguhan sahabat ya, fi dukhulil jannah, dalam menggapai surga. Nah, bagaimana caranya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mendapatkan surga yang telah disaksikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, telah dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya? Pertama, Bapak Ibu sekalian, adalah dengan cara al-iman wal amal salih ya. Dengan iman dan amal saleh. Surga bukanlah sesuatu yang gratis. Surga adalah mahal. Ala inna sil'atallah hiyal ghaliyah, ala inna sil'atallah hiyal jannah. Ketahuilah dagangan Allah, bisnis Allah itu mahal, dan dagangan Allah itu surga. Nah, bagaimana kita dapat membeli surga? Maka yang pertama modalnya adalah al-iman dan al-amal as-salih. Nah, ketika disebut al-iman dan amal saleh, kita lihat bagaimana kehidupan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam membangun keimanannya. Kita sering mendengar athar yang mengatakan ijlis bina nu'min sa'ah. Jadi sahabat ketika bertemu dengan temannya, maka prioritas utamanya adalah ijlis bina nu'min sa'ah. Jadi duduk sebentar dalam rangka meningkatkan keimanannya. Itu prioritas utama para sahabat, para orang-orang yang paling tahu tentang bagaimana mendapatkan surga setelah Rasulullah SAW sudah barang tentu. Nah, bagi kita bagaimana? Bagi kita yang pertama, al-iman harus dijadikan aghla syai' fi hadil hayat. Iman harus menjadi sesuatu atau aset yang termahal dalam hidup ini. Kalau seorang muslim adalah seorang pedagang atau bisnismen, maka tetap yang paling utama adalah iman, bukan bisnisnya. Seorang politikus yang setiap hari berinteraksi dengan dinamika politik di negeri ini atau di negeri yang lainnya, maka tetap aset yang termahal adalah iman, bukan politiknya. Sehingga iman itu tetap menjadi panglima, iman tetap menjadi penuntun di dalam berpolitik, di dalam berekonomi, dalam pendidikan, karena aghla syai'. Dan ini dibuktikan oleh sahabat ketika imannya diancam di Mekah oleh kufar Quraisy, maka mereka siap mengorbankan dengan apa saja yang paling mahal dalam kehidupan dunianya, termasuk tanah airnya, termasuk rumahnya. Beliau para sahabat korbankan itu semuanya, berhijrah dengan membawa iman dan akidah. Nah, ini yang kita maksud dengan al-iman aghla syai', sesuatu yang termahal dalam hidup ini. Kemudian amal saleh, untuk membuktikan bahwa iman kita benar, maka harus ada buktinya. Buktinya adalah amal soleh. Makanya dalam Al-Quran, iman dengan amal soleh sering berkaitan. Termasuk dalam surat Al-Asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat. Atau ayat yang kita baca tadi dalam surat An-Nisa ayat 57, walladzina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Jadi iman dan amal saleh. Yang kedua, Bapak sekalian, bagaimana para sahabat itu berhasil atas izin Allah menggapai surga? Yang kedua, caranya dengan al-istijabah linidaillah wa rasulih. Cepat merespon panggilan Allah.
Jadi ketika ada panggilan Allah dan Rasulnya, maka tidak ada lagi panggilan yang lebih penting daripada Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu masih ingat bagaimana kisah Handalah radhiyallahu anhu yang disebut dengan ghasilul malaikah, yang dimandikan malaikat. Ketika beliau sedang berkumpul dengan istrinya atau keluarganya, begitu mendengar panggilan Allah dan Rasulnya, An-Nafir, An-Nafir, berangkatlah untuk berjihad, maka langsung lompat dari tempatnya dan membawa perangkat perjuangan keluar dari rumahnya sampai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambarannya. Dan itu karena dicontohkan oleh nabinya. Nabi SAW ketika mendengar adzan, sementara baru ngobrol dengan istrinya, dengan Aisyah radhiyallahu anha atau dengan istri yang lainnya. Kita tahu semua dalam hadis Aisyah, maka Nabi langsung pergi meninggalkan tempat itu. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, faka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifuhu. Seolah-olah Nabi sudah tidak kenal lagi dengan kami dan kami tidak kenal dengan Nabi, karena begitu cepatnya merespon panggilan Allah. Bandingkan Bapak Ibu sekalian dengan sebagian orang, hadahumullah, semoga Allah memberikan petunjuk, ketika dipanggil oleh bos dengan dipanggil Rabbul Bos, Tuhannya bos, cepat mana Pak? Dipanggil bos, oke ya bos. Dipanggil Allah, nanti dulu masih panjang waktunya. Nah, inilah saudara hafizakumullah, kita berusaha, kita belajar dan belajar terus mengikuti sahabat, yaitu bagaimana beliau-beliau merespon panggilan Allah dan Rasulnya dengan cepat. Dan ini kita bisa lihat di dalam surat Al-Anfal, surat nomor 8 ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Jadi orang beriman diperintahkan oleh Allah untuk cepat merespon panggilan Allah dan Rasulnya. Panggilan untuk sholat berjamaah, panggilan untuk haji, panggilan untuk zakat, panggilan untuk dakwah, panggilan untuk jihad, panggilan untuk menolong orang-orang yang lemah, panggilan untuk membela orang-orang yang terzalimi, panggilan untuk menyelamatkan orang yang zalim dengan cara melarang mereka dari berbuat zalim. Itu cepat, jangan ditunda-tunda. Begitu ditunda, maka sudah terlalu jauh kerusakan di muka bumi ini. Makanya sahabat, ya ikhwatal iman, tidak pernah menunda-nunda panggilan Allah dan Rasulnya dalam seluruh aspek kehidupannya. Kemudian yang ketiga, Bapak sekalian, as-sadarah fil khairat. Di antara cara sahabat menggapai surga, dan ini sebuah kepastian karena janjinya adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah as-sadarah, as-sabqu fil khairat, selalu terdepan dalam kebaikan. Selalu terdepan dalam kebaikan. Orang banyak berbuat baik, tapi sahabat maunya terdepan. Dan ini sebenarnya untuk kita semuanya. Ya. Makanya kan para sahabat baik muhajirin atau ansar dipuji oleh Allah. Mereka disebut oleh Allah, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, karena mereka dahulu terdepan dalam kebaikannya. Ini bisa kita lihat dalam ayat 100 surat At-Taubah, surat nomor 9. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Subhanallah. Jadi ketika kita terdepan dalam kebaikan, tujuannya bukan hubur riasah, bukan ambisi untuk menjadi penguasa,
bukan ambisi untuk memimpin ya rakyat, tapi tujuannya ya ikhwatal iman agar kita, saudaraku sekalian, mendapatkan pahala lebih. Karena orang yang terdepan dalam kebaikan kemudian diikuti oleh orang lain, maka pahalanya dia lebih. Dan ini harus menjadi skala prioritas dari rumah tangga kita. Maka ketika kita berdoa, doanya tidak cukup waj'alna minal muttaqin, tidak cukup itu. Dan jadikanlah kami ya Allah termasuk orang-orang yang bertakwa. Tidak cukup seperti itu. Itu kurang greget dalam menggapai surga. Maka doanya adalah walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi bunyinya bukan waj'alna minal muttaqin. Jadi kalau kita sholat berjamaah terdepan, ketika sudah barang tentu depannya kosong. Dalam berdakwah terdepan, dalam membela ad-du'afa wal mustata'afin, orang yang lemah terdepan. Wahakadha. Itulah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wajar surganya juga terdepan pula, ikhwatal iman. Yang keempat adalah at-tadhiyah lal faid. Sahabat itu diberikan anugerah Allah surga. Di antara sebabnya adalah karena mereka orang yang paling bersungguh-sungguh dalam ya tadhiyah, pengorbanan. Jadi mereka dalam memperjuangkan Islam itu bukan al-faid, bukan dengan sisa-sisa, bukan dengan sisa umur, bukan dengan sisa waktu, bukan dengan sisa uang, ya, bukan dengan sisa jabatan, la, tapi dengan yang terbaik. Itulah yang disebut pengorbanan. Makanya redaksi Al-Quranul Karim ya ikhwatal iman hafizakumullah, kalau kita renungi secara mendalam dalam ayat 111 surat At-Taubah itu, bahwasanya mereka sahabat-sahabat Nabi yang berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala itu ya tidak menggunakan potensi sisa, anfus wa amwal, jiwa dan hartanya semuanya untuk berjuang di jalan Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Al-Quran tidak mengatakan ba'du amwalihim, sebagian hartanya, bukan, tapi amwalahum, menggambarkan bahwa sahabat itu ya ikhwatal iman di dalam memperjuangkan Islam betul-betul ya berangkat dari pengorbanan. Yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya waktu dengan waktunya, yang punya harta seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seluruh hartanya, Umar separuhnya, Utsman ratusan unta, wa hakadha ya ikhwatal iman, sehingga mereka berhak mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman hafizakumullah, perlu diberikan ya penekanan dalam angka yang keempat ini, yaitu min afatil amal islami, di antara malapetaka yang menimpa amal islami. Banyak orang ya bekerja untuk Islam, tapi sayang, seribu sayang, saudaraku sekalian, walaupun sudah bagus tetapi tetap masih perlu ditingkatkan, yaitu dengan hal-hal yang sisa, tenaga sisa, dana sisa, waktu sisa, ya, sehingga tidak optimal. Sementara musuh-musuh Islam ikhwatal iman hafizakumullah digambarkan dalam Al-Quran dengan seluruh harta bendanya. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir menginfakkan, membelanjakan, menggelontorkan dananya, bukan ba'du amwalihim, amwalahum, dengan seluruh harta bendanya. Untuk apa? Liyasuddu an sabilillah, untuk menghambat ajaran Allah. Opini dibangun butuh dana, TV butuh dana, para pakar yang dibeli butuh dana, surat kabar butuh dana, pembentukan opini umum butuh dana. Sementara sebagian kaum muslimin dengan yang sisa-sisa, sehingga pertarungan tidak seimbang. Wahai saudaraku, tidak seimbang pertarungan ya ibadallah, karena kita tidak mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman hafizakumullah. Kemudian yang kelima adalah al-hijratu wal jihad.
Ini penting saudara sekalian. Sudah Isya ya? Sudah Isya Ustaz? Kita ya jeda sebentar insyaallah. Ikhwatal iman hafizakumullah. Yang kelima adalah al-hijratu wal jihad. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Bapak-bapak Ibu sekalian hafizakumullah, hijrah dengan jihad sering berkaitan. Seperti dalam surat At-Taubah ya, ayat 20, 21, 22 dan selanjutnya Allah berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin min wa ridwani wa jannatin lahum fiha na'imun mukim. Ikhwatal iman hafizakumullah. Kenapa hijrah dengan jihad itu selalu berkaitan, Bapak Ibu sekalian? Karena hijrah tujuannya, wahai saudaraku, agar potensi kaum muslimin itu terhimpun menjadi sebuah kekuatan besar, sehingga bisa membangun Islam yang penuh dengan rahmat, tidak tercacar. Maka di zaman Rasulullah SAW, kaum muslimin yang tidak berhijrah, ya, tidak menyatu dengan kekuatan Rasulullah dan sahabatnya, divonis oleh Allah dengan vonis yang berat, mati dalam keadaan zalim, kemudian ya, masuk neraka jahanam dan seburuk-buruknya tempat kembali. Ini bisa kita lihat dalam surat An-Nisa ya, ya, ayat 96 sampai ayat 100. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Kemudian jihad. Kenapa di dalam Islam ada jihad? Ini penting saudara sekalian. Jangan sampai dengan ada isu teroris kemudian umat tidak tahu jihad lagi, karena sebagian orang tiarap tidak mau membicarakan tentang jihad, padahal ayat-ayat Quran sekian banyak berbicara tentang jihad. Kenapa ada jihad, Bapak sekalian? Itu sebuah realitas kehidupan di dunia ini, karena ada kekuatan-kekuatan zalim yang tidak akan berhenti kalau tidak dengan jihad. Bapak Ibu sekalian, ada orang tua kita yang hadir di sini yang lebih tahu daripada saya. Seandainya Belanda dulu itu dihadapi oleh kiai-kiai kita, ulama kita dengan ceramah saja, wahai Belanda, tolong sadarlah, wahai Belanda, tolong ikut kajian saya agar hati kalian lembut gitu. Pak, kita ceramai, kita nasihati, kira-kira Belanda langsung pulang meninggalkan Indonesia atau mau nambah lagi, Pak, kira-kira? Jadi ada kekuatan yang zalim itu tidak akan berhenti kecuali dengan jihad. Nah, sahabat Nabi hidupnya hijrah dan jihad. Hijrah ke Habasah, hijrah ke Madinah. Setelah Nabi meninggal, mereka hijrah ke Mesir, ke Syam, ya, ya, ke Persia dan lain sebagainya. Dan kalau tidak ada hijrah, tidak sampai ke sini Islam, tidak mungkin sampai ke Indonesia kalau tidak ada hijrah. Nah, tetapi dalam konteks kekinian perlu dipertegas supaya umat Islam faham perbedaan antara jihad dengan teroris. Jangan sampai gara-gara begitu gencarnya musuh-musuh Islam mengait-ngaitkan teror dengan jihad, kemudian umat tidak faham. Karena ini mengakibatkan dua kutub yang sama-sama ekstrim kalau tidak difahami secara benar. Ekstrim yang pertama adalah golongan yang tidak mau sedikit pun memahami jihad dengan perang. Jihad hanya diartikan bersungguh-sungguh, yaitu dengan makna bahasa, makna lughawi. Bersungguh-sungguh menyenangkan istri, berjihad. Bersungguh-sungguh cari duit, berjihad. Bersungguh-sungguh menang pemilu, wa ma adraka ma pemilu yang memilukan orang banyak, berjihad. Semuanya yang bersungguh-sungguh itu jihad, kecuali apa, Bapak Ibu? Kecuali perang. Sampai rajin mendatangkan hadis yang lemah bahkan maudhu, yaitu roja'na minal jihadil asghar,
ilal jihadil akbar. Katanya Nabi pernah mengatakan, kami telah kembali dari perang kecil menuju perang besar. Perang kecil adalah perang Badar, perang besar melawan hawa nafsu. Ini bisa membahayakan. Al-Iraqi dan ulama hadis yang lainnya mengatakan, ungkapan ini ada dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Ghazali rahimahullah. Ini adalah dhaif, lemah, bahkan maudhu. Yang membawa hadis ini tukang memalsukan hadis, tapi diceramahkan di mana-mana, di radio, di TV. Tujuannya apa? Agar tidak berjihad. Naam, kita semuanya anti teror, tapi jangan dengan cara berbohong kepada Nabi SAW, karena itu tempatnya neraka. Ekstrem yang lainnya, ya, salah sasaran, selalu di mana-mana jihad terus, perang, dan yang kena bomnya bukan orang kafir yang di tempat perang, malah orang Islam sendiri. Ini juga sudah barang tentu jihad yang salah. Maka jihad tidak sama dengan teroris. Bedanya apa Bapak Ibu sekalian? Al-jihadu yu'ammir wal irhabi yudammir. Jihad itu membangun, sementara teroris itu merusak. Maka Nabi ketika berjihad, negara yang dimana Nabi dan sahabatnya berjihad pasti dibangun. Sementara teroris ketika masuk ke wilayah negara tertentu, mengambil kekayaannya, emasnya, batu baranya, timahnya, gasnya diambil. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, siapa yang teroris? Yang sebenarnya, siapa yang mujahid? Kemudian bedanya lagi adalah al-jihadu yuwahhidu wal irhabi yufarriq. Jihad itu menyatukan umat. Maka dalam sejarahnya Nabi dan sahabatnya, para khalifah dan umatnya, rakyatnya berjihad menyatukan umat. Tetapi teroris itu memecah belah. Umat Islam dipecah belah, dipecah macam-macam, dikotak-kotakkan. Nanti ada radikal, nanti ada yang katanya moderat, dan lucu pembagiannya. Ini pernah kedengaran di TV. Kita lihat masjid-masjid di kota besar ramai, tapi sayang yang meramaikan orang-orang kelompok radikal. Jadi ini nanti bisa pemahaman membahayakan. Yang rajin ke masjid radikal, yang jarang ke masjid apa Pak? Moderat. Yang menutup auratnya radikal, yang telanjang bulat atau telanjang persegi moderat. Yang mau diajak korupsi moderat, yang tidak mau diajak korupsi radikal. Ini bisa bahaya, memecah belah umat ya ikhwatal iman. Nah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjanya adalah berhijrah dan berjihad sehingga mendapatkan surga dari Allah, dari jannat tadi itu. Kemudian yang keenam, al-wafa bi ahdillah. Kenapa sahabat itu berhasil mendapatkan surga atas izin Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya? Karena mereka memenuhi janjinya kepada Allah, jujur dalam janjinya kepada Allah. Ini bisa kita lihat dalam surat Al-Ahzab ayat 23 dan selanjutnya, saudaraku sekalian, sampai ayat 24. Minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila liyajziyallahu as-sadiqina bisadaqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a yatuba alaihim innallaha kana ghafurar rahima. Minal mu'minina rijal, di antara orang-orang beriman rijalun. Rijal di sini tidak sekedar laki-laki artinya, tapi pujian dari Allah. Aktivis-aktivis yang sodaku ma'ahadullah alaih, jujur terhadap janjinya kepada Allah. Maka faminhum man qadha nahbahu, maka sebagian mereka ada yang menemui ajalnya, gugur di medan jihad fisabilillah. Wa minhum may yantadir, dan sebagian mereka ada yang masih menunggu. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak merubah janjinya sedikit pun. Jadi saudara sekalian, kita ini hidup ini berjanji, kita telah berbiat kepada Allah,
agar hidup kita ini betul-betul mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat adalah generasi yang paling jujur janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pantas mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh adalah al-istiqamah. Apa itu istiqamah, Bapak Ibu sekalian? Al-istiqamah adalah al-iltizam bi ta'alimiddin, komitmen dengan seluruh ajaran Islam. Sehingga sahabat ketika mencari nafkah Islami, dalam rumah tangganya Islami, dalam jihadnya Islami, dalam bergaul Islami, sehingga Islam itu rahmat, betul-betul rahmat. Sampai di saat perang pun rahmat Islam itu. Aina dalil, mana dalilnya? Ketika perang tidak boleh nebang pohon-pohonan, tidak boleh membunuh orang yang lagi beribadah di tempat ibadahnya, tidak boleh membunuh laki-laki tua yang tidak ikut berperang, tidak boleh membunuh perempuan, anak-anak. Itu dalam perang gak boleh seperti itu, apalagi di saat damai. Subhanallah. Bandingkan dengan orang yang tidak mengikuti Islam, bandingkan bangsa yang tidak mengikuti Islam. Jangankan di saat perang, di saat damai saja pohon-pohon di hutan, Bapak Ibu, itu ketika tidak mengikuti Islam. Jadi jangan sampai ketika bicara Islam rahmatul alamin itu diartikan loyo, mengikuti selera musuh, mengikuti selera manusia. La, Islam itu rahmah bijami'in suwariha wa alwaniha. Islam itu rahmat dalam seluruh bentuknya, dalam apa saja rahmat, sehingga tidak mungkin menakut-nakuti manusia, membuat manusia tidak nyaman, tidak tenang. Kecuali orang-orang yang mengacau dunia, merusak dunia, pasti mereka tidak aman dengan Islam. Tapi ketika orang hidupnya baik, menginginkan rumah tangganya baik, masyarakatnya baik, negaranya baik, kekayaan negara tidak akan dicuri oleh orang lain, itu sudah berat tentu solusinya Islam, bukan yang lainnya. Saudara sekalian, hafizakumullah. Istiqomah ini bisa kita lihat di dalam surat Fussilat, bagaimana para sahabat ketika mereka istiqomah, mereka mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi sahabat itu tidak takut dan tidak bersedih. Masa depannya cerah, mandece, bukan mandesu, masa depannya suram. Sekarang itu banyak orang takut, Bapak Ibu sekalian, karena tidak istiqomah. Anak kelas 3, SMP, SMA takut gak lulus. Begitu mau masuk perguruan tinggi takut gak diterima. Begitu sudah kuliah takut karena diterima di kedokteran, bayarannya mahal. Begitu diterima menjadi pegawai negeri takut ditugaskan. Di mana, Pak? Jadi banyak ketakutan ketika orang itu tidak istiqomah. Sahabat gak ada ketakutan, ya ikhwatal iman, karena hidupnya istiqomah. Apalagi di akhirat nanti, alla takhafu wa la tahzanu. Subhanallah. Dan untuk istiqomah diperlukan 3 hal. Yang pertama adalah al-istiqomah alal ghayah. Orientasi kehidupan kita jangan berubah, apapun profesi kita. Orientasi kita adalah ridho Allah, orientasi kita adalah ukhrawi. Subhanallah. Kemudian yang kedua, al-istiqomah alal mabda. Kita harus istiqomah dengan prinsip hidup kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tidak akan terjatuh gara-gara al-manfaah, kepentingan. Ketika seandainya di antara kita ada pengusaha, jangan sampai hanya karena tender dia tega menceburkan dirinya ke dalam api neraka. Jangan gara-gara dia ingin menjadi wali kota atau gubernur menghalalkan segala cara sehingga menyeret dirinya ke dalam api neraka. La, karena seorang muslim yang dicontohkan Nabi dan sahabatnya adalah tetap berpendirian dengan prinsip. Makanya Nabi SAW ketika ditawari kekuasaan, ditawari harta, ditawari perempuan yang tercantik di Mekah, tidak mau Nabi. Kenapa? Karena harus meninggalkan prinsip, harus meninggalkan dakwah. Berbeda ketika Nabi sudah di Madinah. Nabi tidak menolak harta, Nabi tidak menolak kekuasaan, karena harta kekuasaannya justru untuk membangun prinsipnya, mendakwahkan prinsipnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, supaya kita utuh dalam memahaminya. Ya.
Karena ada sebagian orang tidak utuh di dalam memahami tentang kekuasaan dan harta. Dalilnya Nabi menolak ketika di Mekah ya diberikan kekuasaan, menolak karena harus mengorbankan prinsip. Tapi ketika di Madinah Nabi tidak menolak. Subhanallah. Jadi kita harus selalu istiqomah. Yang ketiga adalah al-istiqamatu alal manhaj. Manhajul haya. Sistem dan pedoman hidup kita jangan berubah. Sekalipun opini dunia sudah mengepung kita ya, seolah-olah yang lebih penting ya, yang lebih cocok untuk bangsa ini aturan tertentu, tetap manhaj yang benar adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak berani mendahului Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Kemudian yang ke-8 sebelum terakhir adalah as-sabru. Saudara sekalian, kenapa harus sabar? Perjuangan untuk mendapatkan surga ya ikhwatal iman membutuhkan tulun nafas, napas yang panjang. Di saat miskin tetap harus sabar. Di saat kaya tetap harus sabar ya. Dalam taat kepada Allah tetap bersyukur, karena kemudahan dan kesulitan semuanya itu ujian ya ikhwatal iman ya. Saudara sekalian, dan bagaimana agar kita bisa sabar? Maka jawabannya saudara sekalian, pertama, kita harus memahami bahwa kehidupan dunia ini adalah darul ibtila. Di dunia ini darul ibtila, negeri ujian. Sehingga ketika kita semua berbuat kebaikan, kok tidak dibalas dengan kebaikan, jangan kecewa. Karena dunia bukan darul jaza, dunia bukan negeri balasan. Kenapa ada orang kecewa di dalam berjamaah? Kenapa ada seseorang kecewa dalam berorganisasi? Di antaranya ada yang karena ya ukurannya dunia, atau juga ukurannya seseorang kecewa seseorang yang dulunya ditokohkan. Makanya kita harus sabar. Berbeda dengan akhirat. Kalau akhirat itu darul jaza, maliki yaumiddin, ay maliki yaumil jaza. Sehingga ketika seseorang berjuang di jalan Allah, kemudian di dunia tidak dapat apa-apa atau belum dapat balasan yang setimpal, ya nggak ada masalah, karena orientasinya memang akhirat. Ini kadang-kadang dalam dunia politik yang kita sering dengar obrolan orang-orang, ya kecewa kita, dulunya sama-sama miskin, teman saya sudah jadi wali kota, udah kaya, saya masih jadi wali murid terus gak berubah-ubah. La ya ikhwatal iman hafizakumullah. Kita ini harus selalu sabar di dalam perjalanan dakwah. Kalau tidak sedikit orang yang berjatuhan di jalan Islam, bahkan termasuk aktivis dakwah bisa berjatuhan di jalan dakwah, tidak sampai pada tujuan kalau tidak sabar. Makanya pahala yang paling besar yang tidak bisa dihitung itu adalah orang yang sabar, dan mereka adalah para sahabat. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bighairi hisab. Terakhir Bapak sekalian adalah al-mutaba'ah. Jadi ternyata sahabat wa ala ra'sihim ya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lainnya. Itu ternyata selalu dimonitor oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kajian-kajian seperti ini bukan hanya sekedar tamat, thaqafi, rekreasi intelektual, tapi bagaimana ya orang-orang yang saleh itu harus terhimpun dan selalu dimonitor oleh gurunya. Makanya suatu saat ditanya, siapa yang hari ini infak, siapa yang hari ini memberikan makan orang miskin, siapa yang hari ini sholat janazah, maka Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. 3 kali Abu Bakar terus yang paling utama. Maka Nabi mengatakan dalam hadis, majtama'na fi mri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah 3 kebaikan itu berkumpul dalam diri seseorang kecuali pasti masuk surga. Jadi orang terbaik pun diabsen untuk berbuat kebaikan itu agar tidak lupa. Apalagi saya, apalagi kita semua yang belajar dan belajar terus untuk mengikuti generasi terbaik salafun saleh, yaitu para sahabat, para tabi'in dan orang-orang terbaik yang lainnya. Bapak sekalian, semoga kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan generasi terbaik, yaitu para sahabat, para salafun saleh radhiyallahu jami'an. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, dengan Bapak siapa? Bapak Abdurrahman dari mana Bapak? Bapak Abdurrahman dari Surabaya. Silakan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas yang perhatikan. Saya mau tanya, di dalam menggapai surga, memang dua surga ini adalah tujuan utama setiap manusia. Yang kemudian ada omongan banyak di dalam pembicaraan yang mengatakan Allah Ta'ala itu hanya melihat hati manusia. Kalau hatinya manusia itu baik, insya Allah mudah. Tapi kalau amalan-amalan itu banyak, tapi hati daripada manusia ini kurang bersih, ini sulit. Mungkin apakah apa yang dilakukan oleh sahabat itu hatinya sahabat itu betul-betul yang berbeda sehingga bisa membangkitkan amalan-amalan yang lain. Ya. Itu tadi Bapak Bapak dari Surabaya. Untuk penanya berikutnya dari para jamaah silakan satu lagi. Ya. Ya, dengan Bapak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak siapa? Bapak Dwi. Dari mana Bapak? Dari Bulakan. Silakan pertanyaannya Pak. Di negeri yang perluasan itu mengatakan bahwa itu jauh. Baik. Ini yang Gimana nih jihad? Bagaimana berjihad di sebuah negeri yang penguasanya mengira jihad itu adalah teror? Iya. Untuk pertanyaan pertama. Iya, terima kasih. Tentang hati. Saudara sekalian, ketika kita berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran dan Al-Ahadith An-Nabawiyah, tidak bisa dipungkiri tentang ahamiyatu tarbiyah al-qalbiyah, urgensi pembinaan hati kita, ya, di mana kebaikan, ya, seluruh jiwa raga kita ini dimulai dari hati. Itu sudah kita sering fahami, ya. Sampai-sampai Al-Quran pun turun yang pertama itu ke hati. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Atau dalam hadis bahwa ukuran kebaikan seseorang dari hati, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Intinya saudara sekalian, urgensi pembinaan hati itu tidak bisa kita pungkiri. Bahwa Allah melihat hati kamu, tidak melihat, ya, bentuk kamu. Itu tidak bisa kita pungkiri. Ya, tetapi ada satu hal yang perlu dicatat. Jangan sampai kita terjebak ke dalam, ya, kenikmatan rohiyah hati, tapi tidak produktif dalam amal soleh. Dengan alasan yang penting hatinya zikir terus. Memang nikmat orang zikir itu, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Tetapi yang dikhawatirkan dengan nikmatnya berzikir, hati mendapatkan vitamin, mendapatkan gizi atau oksigen dan sebagainya, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, kewajiban jihad, kewajiban dakwah, kewajiban mencari nafkah, kewajiban bangun negara. Alasannya yang penting hati saya baik. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Jadi ketika
ayat-ayat Quran dan hadis berbicara tentang urgensinya hati, ini bukan berarti menafikan yang lain. Justru bukti kalau hati seseorang itu bersih, hatinya salim yang nanti diterima oleh Allah di akhirat, itu buktinya dia memproduksi sekian banyak amal soleh. Makanya saudara sekalian, dikaitkan antara amal soleh dengan hati yang beriman. Dengan ayat berapa itu? Ayat 97, ayat 16, surat 16, surat An-Nahl. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min faluhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi kenapa ini harus dijelaskan? Karena maaf, insya Allah bukan di sini Pak ya, di sebagian masyarakat, di orang awam, ada yang mengatakan, kenapa sih kamu harus berjilbab? Untuk apa berjilbab kalau hatinya kotor seperti itu? Saya ini walaupun gak berjilbab, tapi hati saya bersih loh. Nah, ini kan repot itu. Ini bukan tafsir Jalalain, ini tafsir jalan lain. Gak benar itu. Jadi memang hati harus bersih, tapi bukti bahwa hati bersih itu beramal soleh. Amalnya banyak ya. Ini Ustaz ya yang mungkin bisa disampaikan. Yang kedua, saudaraku, jihad itu secara bahasa diambil dari kata al-jahdu atau al-juhdu. Maknanya adalah at-ta'ab, capek, letih. Karena orang berjuang itu capek. Al-masyaqqah, berat. Atau juga artinya bersungguh-sungguh. Ketika di sebuah negara penduduknya beragama Islam mayoritasnya, atau tidak beragama Islam mayoritasnya, hanya minoritas, tetapi aman, damai, tidak ada perang, maka jihad kita adalah menyampaikan Islam secara benar ya. Kita buktikan dengan akhlak Islam yang mulia, kita tampilkan keindahan-keindahan kehidupan berislam. Itu jihad kita. Berbeda dengan negara di mana memang umat Islam sudah dijajah, seperti Palestina, Irak, Afghanistan, sebagian Pakistan. Itu ulama fikih dari dulu sampai sekarang dimanapun berada mengatakan wajib berjihad dengan perang qital. Ini di kitab-kitab pesantren sudah banyak sekali, termasuk di pesantren-pesantren kita ya. Di antaranya di dalam kitab Fathul Mu'in saranya Ibnu Thalibin dikatakan, ketika orang kafir masuk ke negeri Islam ya, memerangi umat Islam, maka jihad yang artinya perang hukumnya fardu ain. Setiap orang wajib berperang. Sampai dikatakan oleh ulama fikih, termasuk orang yang sebelumnya nggak wajib jadi wajib. Yang seharusnya dia punya utang, minta izin dulu orang yang ngutangi. Ketika sudah negerinya diduduki oleh orang kafir, kayak Indonesia dulu diduduki oleh Belanda, harus berperang. Itu akhirnya bedanya jihad di negara yang sudah dijajah secara fisik dengan perang, dengan negara yang baru perangnya perang opini. Menuduh orang yang berjihad dengan teroris. Atau juga mungkin ada teroris beneran yang dibikin oleh orang-orang non muslim. Bisa saja ketika orang tidak paham Islam, kurang mendalam pemahamannya tentang jihad, bisa saja mereka sengaja dipelihara oleh orang-orang kafir yang suatu saat bisa ditampilkan berita-berita tersebut untuk merusak citra Islam, citra jamaah muslimin, citra partai Islam, dikait-kaitkan semua. Itu bisa jadi terjadi. Makanya ayat-ayat jihad itu dikaitkan juga di dalam Al-Quran dengan ilmu, dengan tafakuh fiddin, agar orang yang berjihad itu faham Islam, bukan sekedar semangat. Contoh Bapak Ibu sekalian, surat At-Taubah, surat nomor 9, itu surat tentang perang ya, sampai-sampai nggak ada bismillahirrahmanirrahimnya kan. Itu di ayat 122 itu diingatkan oleh Allah tentang kewajiban tafakuh fiddin. Tidak harus berperang semuanya, tapi harus ada yang mendalami Islam. Tujuannya apa? Ketika nanti berperang, perangnya benar, jihadnya benar, tidak merusak. Jihadnya justru memelihara dunia, memelihara tempat-tempat ibadah. Makanya di ayat 122 itu berbicara tentang tafakuh fiddin. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah
كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Jadi agar masyarakat peka, yang bisa membuat masyarakat peka, sadar, waspada dari musuh-musuhnya, itu orang yang faham Islam. Sampai-sampai ayatnya bukan liyatafahamu, bukan faham, tapi menggunakan kata liyatafaqahu dari kata al-fiqhu, karena al-fiqhu fil lughah maknahu al-fahmud daqiq, pemahaman yang mendalam. Bahkan ikut wazan yatafaqahu, yakni yatafa'alu. Wazan tafa'ala yatafa'alu itu menggambarkan upaya yang maksimal. Jadi mencari ilmu itu yang maksimal, sehingga bisa memberikan pencerahan dalam keislaman, termasuk dalam jihad. Makanya ayat 1, 2, 3 jihad lagi itu ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilza wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Supaya tidak disebut kebetulan, dan Quran gak ada kebetulan, kita lihat lagi surat Al-Kahfi. Kenapa perjalanan Musa alaihissalam dalam mencari ilmu, bertemu dengan hamba Allah yang tidak terkenal, saking tidak terkenalnya Quran gak menyebut namanya, karena Khidir itu adanya dalam sunnah nabawiyah, Qurannya gak ada. Karena ini pelajaran bagi Musa. Ketika Musa ditanya, ya Musa, apakah ada orang yang alim melebihi kamu? Tidak ada. Nabi Musa gak mau menjawab wallahu a'lam, langsung gak ada aja. Maka diberikan peringatan oleh Allah untuk belajar lagi. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala dalam meletakkan ayat-ayatnya itu, kisah Musa didahulukan daripada kisah Dzulqarnain dalam surah Al-Kahfi. Kenapa ya ikhwatal iman? Jawabnya wallahu alam, karena kisah Musa untuk bertemu dengan Khidir itu adalah rihlatun litolabil ilmi, perjalanan untuk menuntut ilmu. Sementara Dzulqarnain kisahnya adalah rihlatun ilal jihad, perjalanan untuk jihad, memerangi orang-orang yang merusak negara, merusak di muka bumi. Nah, bepergian mencari ilmu harus didahulukan daripada berjihad, sehingga nanti tidak ada orang yang hilang meninggalkan kedua orang tuanya untuk mengikuti jamaahnya. Kenapa ada peristiwa seperti itu? Karena nggak paham jihad. Orang tua itu ya ikhwatal iman, jangankan yang muslim, yang kafir saja harus wasahibhuma fid dunya ma'rufa, apalagi sesama muslim hanya tidak satu jamaah saja. Sampai-sampai dalam Quran nggak ada ayat yang berbunyi wabil auladi ihsana. Yang ada apa Bapak Ibu? Wabil walidaini ihsana. Padahal berbuat baik sama anak wajib hukumnya, tapi itu tidak ditekankan oleh Quran. Karena otomatis fitrah manusia itu sangat memperhatikan anak istrinya. Pak, maaf, di Surabaya ini kalau ada orang rajin kerja dari fajar, habis subuh pergi cari duit, pulang malam, ditanya oleh wartawan, Bapak kok rajin bekerja? Untuk siapa gajinya? Jawabnya untuk siapa Pak? Untuk siapa jawabnya Bapak Ibu? Untuk anak istri. Berapa yang menjawab? Ini untuk kedua orang tua saya yang di kampung yang sudah tua, yang saya wajib berbuat baik pada mereka. Berapa persen Pak jawaban seperti itu? Lah ini kok ada seseorang yang suruh meninggalkan kedua orang tuanya. Kenapa? Tidak ada ilmunya, kurang berilmu. Itu akhirnya. Jadi jihadnya di negara-negara yang tidak ada perang, dengan menampilkan Islam yang benar, menyampaikan Islam yang benar, bukan dengan bom. Kalau pengajian jangan bom, pakai apem. Ya, tahu kan apem, orang Jawa Timur, habis pengajian lapar dengan apem. Kita aja akhirnya wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz. Kita sapa penelpon yang sudah bergabung di radio kita. Ibu Rukaya, silakan Ibu. Ya, silakan Ibu. Ya, silakan. Waalaikumsalam.
Oke, Pak. Ya, Bu. Jadi intinya bagaimana membenahi diri jangan merasa dosanya terlalu banyak begitu ya. Rasa apa? Dari mana? Oke, ya, insya Allah kami sudah bisa menangkap pertanyaannya. Ini dari Guru Kaya di belakang, Ustaz, Ya. menanyakan bagaimana caranya untuk memperbaiki diri karena merasa dosanya terlalu banyak. Ya. Pengajian. Saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah, Bu Ruqayyah hafidahullah, dan saudara-saudaraku yang lainnya yang semoga dimudahkan oleh Allah untuk berbuat kebaikan. Saudara sekalian, mengakui bahwa seseorang itu berbuat dosa adalah sebuah kebaikan. Al-i'tiraf, mengaku bahwa saya atau yang lainnya berbuat dosa, itu alamat alamat orang tersebut menjadi baik. Setiap orang yang berdosa, setiap manusia pasti berbuat dosa. Karena Nabi juga mengatakan kullu bani adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Jadi ketika kita mengaku berbuat dosa, itu sudah barang tentu jangan basa-basi. Itu pertanda bahwa kita ingin memperbaiki diri dan bisa menjadi yang terbaik. Tadi hadisnya kan jelas, setiap manusia itu berbuat dosa. Tapi sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah yang bertobat kepada Allah. Artinya bisa jadi yang terbaik. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, manusia yang dulu pernah berbuat dosa, bisa menjadi yang terbaik. Bahkan di antara sahabat Nabi mengaku berbuat dosa, diampuni oleh Allah. Wa akharuna i'tarafu bidunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Jadi di zaman Nabi ada sebagian orang yang mengaku berbuat dosa. Jadi mencampur, dia juga berbuat soleh, amal soleh, dia juga berbuat dosa. Tapi kelebihannya mengaku sehingga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga Bu Ruqayyah dan sebagian saudara kita yang lainnya ketika berbuat dosa mengaku dan secepatnya untuk memperbaiki diri dengan cara mengikuti pengajian, membaca buku-buku Islam, tafsir, hadis, berteman dengan orang-orang yang salihah. Insyaallah ketika kita bersungguh-sungguh, sebesar apapun dosa kita, Allah memberikan jalan yang terbaik. Karena itu janji Allah, dan janji Allah sebuah keniscayaan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, itu tadi pertanyaan dari Guru Kaya di belakang. Semoga jawaban dari Ustaz tadi bisa membuat pertanyaannya dari Bapak Abdullah yang pertama, yang kedua dari Bapak Ali. Untuk berikutnya saya masih membuka pertanyaan dari para jemaah. Silakan yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangannya, dan juga mitra muslim yang ada di rumah hubungi 5245555 mengajukan pertanyaan seputar tema kita malam hari ini tentang usaha sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mencapai surga. Bagi para jemaah silakan. Ya. Dengan Bapak siapa? Salam.
Kalau saat ini konteks hijrah itu seperti apa? Apakah kita hijrah maknawi atau makna? Ya, terima kasih Akhi ya. Ini dua pertanyaan yang berat-berat Akhi ya, insyaallah. Semoga Allah meringankan kita semuanya. Saudaraku Abdurrahman hafizakallah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di satu sisi nikmat Allah yang sangat besar. Kita hidup di bumi Allah Indonesia, banyak organisasi-organisasi Islam atau jamaah-jamaah Islamiyah ya, atau pengajian-pengajian atau bahkan juga partai-partai Islam. Ini sudah barang tentu kita syukuri. Kita bisa bayangkan kalau kita hidup di negara kafir, nggak ada organisasi Islam, nggak ada partai Islam, berarti kita sendirian, dan itu bahaya karena sendirian itu akan diterkam oleh syaitan. Inna syaitana ma'al wahidi wa minal itsnaini ab'ad. Setan itu bersama orang yang sendirian. Dengan dua orang beriman, setan semakin jauh. Maka dalam hal ini kita harus syukuri. Jangan selalu ketika banyak jamaah, banyak organisasi itu seolah-olah musibah. Bukan. Tinggal bagaimana kita menyikapi secara benar. Sebelum menyikapi secara benar, ya, kita tengarai supaya kita tidak memvonis Pak ya. Ya, ada sebagian jamaah merasa paling benar, ya. Yang lainnya seolah-olah salah. Sebenarnya yang benar itu yang mana? Maka saya akan menyampaikan kriteria saja. Kalau saya sampaikan nama jamaahnya, nama organisasinya atau nama partainya, itu bukan jawaban ilmiah, itu nantinya namanya kampanye itu. Jadi jawabnya harus ilmiah. Pertama saudara sekalian, jamaah yang benar, partai yang benar, ormas yang benar adalah yang pertama sihhatul masdar. Sihhatu masdari talaki. Sumber ajarannya itu benar, yaitu Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada jamaah sumbernya ajarannya bukan Quran Sunnah, tetapi sumbernya adalah mimpi. Saya bermimpi ketemu Jibril. Ibu kalau mau masuk surga, ibu harus minta cerai. Loh Ustadz, kalau saya cerai nanti suami saya siapa? Pak, itu pasti sesat. Karena dalilnya apa? Mimpi. Ya kan Pak? Ya. Jadi sumbernya harus jelas. Yang kedua adalah sihatul manhaj. Manhajut talaki. Jadi cara, metodologi memahami Islam itu harus benar. Tidak cukup sumbernya benar. Bisa saja sumbernya benar Quran dan Sunnah, tapi cara memahami salah juga. Contoh Bapak sekalian, ada orang yang memahami riba itu boleh kalau sedikit, yang haram itu yang banyak-banyak itu, yang lipat ganda. Karena ayatnya berbunyi wala ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Jangan kau makan riba yang berlipat ganda. Berarti kalau cuma 15% boleh pokoknya. Itu yang salah bukan ayatnya, pemahamannya. Ya, itu namanya bukan tafsir Jalalain Pak ya, tapi tafsir jalan lain. Atau ada orang tertentu nggak mau sholat jamaah, tapi dikultuskan. Beliau itu walaupun jarang ke masjid, tapi beliau itu sebenarnya sudah sholat. Karena rohnya ada di Ka'bah. Nggak kelihatan memang rohnya ada di Ka'bah. Loh saya tidak faham Pak seperti itu. Nggak mungkin ada pemahaman seperti itu. Wah, maklum. Wajar karena Ustadz ini makomnya belum sampai. Beliau itu makomnya sudah yakin. Jadi kalau sudah yakin nggak usah sholat kayak orang-orang awam ini, sarengat ini. Mana ayatnya? Ayatnya disebut wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhan kamu sampai datang kepada kamu yakin. Jadi sekarang sudah yakin nggak ibadah. Ini ayatnya benar, tapi pemahamannya yang salah. Karena al-yakin maknahu al-ajal al-maut. Maknanya adalah sembahlah Tuhan kamu sampai datang kepada kamu ajal kematian. Jadi bisa saja, atau dalam dunia politik umpamanya
walaupun mungkin pakai partai Islam, tetapi kalau pemahaman salah, salah. Contoh umpamanya, supaya contohnya real aja Pak ya, kampanye ini sebagian orang, terus ada seseorang yang punya pendapat bahwa pemimpin itu harus orang asli daerah, pakai ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ya sungguh telah datang kepadamu rasul min anfusikum, dari diri kamu sendiri. Jadi pemimpin harus orang asli daerah. Pak, itu tafsir Jalalain atau tafsir jalan lain? Nggak boleh. Jamaah yang seperti itu nggak benar. Kemudian yang ketiga adalah jamaah yang benar apapun namanya adalah yang mereka pemimpinnya dan kader-kadernya adalah secara umum, walaupun tidak semuanya, secara umum adalah as-sadiqin, orang yang benar, yang jujur, sehingga kita diperintahkan oleh Allah untuk berpihak kepada mereka. Ayatnya berbunyi, ayat 119 surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan kamu harus bersama orang-orang yang benar, yang jujur. Di sini Allah tidak menyebut subhanahu wa ta'ala al-jar wal majrur. Jujur dalam apanya enggak disebut. Kalau enggak disebut itu lil umum dalam tafsir. Likai tadhhaba kullu nafsin bima dhahabat. Dibiarkan umum. Yaitu jujur, bisa dalam akidahnya tidak ada syirik, tidak ada khurafat, jujur dalam ibadahnya, jelas mereka orang-orang yang beribadah, jujur fi aqwalihim, dalam ucapannya sama dengan perbuatannya, jujur fi akhlakihim, dalam akhlaknya, jujur fi dakwatihim, dalam dakwahnya, jujur ya dalam kehidupannya, wa hakadha. Namanya apapun di dunia manapun, kita tidak membatasinya. Yang keempat diantaranya adalah tidak istijal, tidak terburu-buru memvonis saudaranya. Tidak berani terburu-buru memvonis saudaranya kafir, sesat, ahli bid'ah, karena dia taat pada Nabi. Nabi SAW memberikan ajaran pada kita. Tidak boleh seorang muslim menuduh saudaranya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, ya kafir, ya fasik, tidak boleh. Kalau tuduhan itu salah, tuduhan itu kembali pada dirinya. Makanya para ulama Islam salafun salih rahimallah tidak berani menuduh orang lain salah. Kita tahu semuanya kan ungkapan Imam Malik umpamanya rahimallah, Imam Darul Hijrah, kullu qaulin yuqbalu wa yurfadu illa qawla sahibi hadhil maqbarah, wa asyara ila maqbarat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap pendapat bisa diterima, bisa ditolak kecuali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik tidak menyuruh mengikuti dirinya. Tidak menyuruh umatnya, jamaahnya mengikuti dirinya, karena bisa ditolak, bisa diterima. Imam Syafi'i rahimahullah, murid Imam Malik juga begitu. Qauli shawabun yahtamilul khata' wa qaulu ghairi khata'un yahtamilus shawab. Pendapatku benar tapi mungkin salah. Pendapat orang lain salah tapi mungkin benar. Jadi seperti itulah jamaah yang saudaraku sekalian hafizakumullah, yang insyaallah akrab, lebih dekat dengan kebenaran. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah meskipun punya madhab fikih sendiri, di mana kalau sholat subuh berjamaah menggunakan kunut, tapi beliau siap meninggalkan kunut ketika menjadi imam di dalam jamaah yang lainnya, yaitu jamaah yang mengikuti madhab Hanafi, karena beliau tidak berani memvonis orang lain salah. Kalau kita berjamaah seperti ini Bapak Ibu sekalian, walaupun banyak jamaah itu, sebagai konsekuensi logis karena belum ada imamah yang satu di dunia ini, maka insya Allah ya kita bisa saling membantu, saling menyintai karena Allah. Jadi ukuran ukuran loyalitasnya itu jangan ukuran organisasi. Paradigmanya jangan paradigma ya partai atau jamaah, tapi ukuran wala wal bara itu ukurannya adalah kitabullah dan sunnatul Rasulullah SAW. Sehingga umat Islam di masjid ini nyaman. Yang sering saya ulang-ulang, jangan sampai ketika ketemu satu jamaah akrab, senyumnya sangat panjang sekali, masya Allah. Kita satu jamaah sampai senyumnya 6 harokat mat lazim mutawal kali ini.
tapi bertemu dengan jamaah yang lain atau partai lain, dikorupsi ukhuwahnya, dikorupsi senyumnya menjadi matobi'i 2 harokat, bahkan tidak mau senyum, nggak ada gunanya senyum dengan dia. La, tidak boleh seperti itu ya ikhwatal iman, hafizakumullah. Itu ya, agak panjang jawabannya karena itu memang penting pertanyaan itu. Yang kedua tentang hijrah. Hijrah dalam kekinian. Pertama sebelum kekinian akhi, hijrah itu madiyah ila qiyamis sa'ah. Ajaran hijrah yang diterangkan oleh Quran dan dipraktekkan oleh Nabi berjalan sepanjang masa. Tidak ada satupun ayat yang menasah ayat hijrah. Kenapa saya katakan begitu? Karena keadaan umat Islam bisa berubah. Hadis yang mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Kenapa? Karena Makkah sudah jadi bagian negara Islam. Jadi kalau ada seseorang di negara tertentu atau di daerah tertentu tidak bisa mengamalkan Islam karena diteror dan sebagainya, wajib dia hijrah ke perumahan lain, ke desa lain, ke provinsi lain. Tetap berlaku, tidak akan ya terhapus karena nggak ada ayat atau hadis yang menghapusnya. Cuma secara umum hijrah yang artinya fisik ini tidak sebaiknya tidak dilakukan secara ijtihad fardi, istihad individu, harus atas dasar keputusan ya dia dan jamaahnya dan imamnya. Karena tidak kita bisa pungkiri di dunia Islam ini banyak jamaah, banyak organisasi Islam. Supaya saudaraku sekalian istihadnya itu mendekati kebenaran. Karena kebaikan seseorang dalam beribadah kepada Allah, dalam menegakkan syariat, dalam mengembangkan dakwah, sudah tentu hal ini masalah besar yang memerlukan ukul, akalnya, ya pikirannya para ulama, baik yang memahami Islam dan juga yang memahami medan dakwah. Sehingga jangan setiap orang istihad individu, harus dimusyawarahkan, disyurahkan. Ya, kenapa demikian? Karena kalau kita tidak tahu medan, ya bisa saja niatnya baik, tapi belum tentu hasilnya baik. Contoh umpamanya, oh saya mau hijrah sajalah ke Malaysia umpamanya, karena ada opini bahwa Malaysia katanya lebih bagus Islamnya. Begitu ke Malaysia, tidak ada izin tinggal yang jelas. Statusnya apa Bapak Ibu? Pendatang apa? Pak? Dengar. Mengamalkan Islam dengan leluasa atau malah dikejar-kejar? Atau mau hijrah ke Saudi saja, Saudi Arabia, karena di sana ada Makkah dan Madinah, di sana ditegakkan Quran dan Sunnah. Terus kita pergi ke Makkah Madinah, nggak pulang-pulang, masuk surga atau masuk penjara Pak? Pak, tangkap askari kita, nggak punya iqamah. Atau pergi saja ke Amerika, ya, katanya negara demokrasi, hijrah ke sana bebas kita. Terus Bapak pergi ke Amerika, jenggot Bapak lebih panjang daripada jenggot saya. Sampai airport apa Pak? Masuk surga atau masuk neraka? Jadi maksud saya, kita harus tahu medan di negara-negara di dunia ini. Oleh karena itu harus ya bermusyawarah dengan ulamanya, dengan jamaahnya. Kita ya. Nah, sementara hijrah yang setiap saat berlaku dan tidak usah membutuhkan fatwa dan ya musyawarah adalah hijrah maknawiyah. Hijrah mentalitas, yaitu meninggalkan setiap yang dilarang oleh Allah, itu wajib setiap saat dan tidak membutuhkan musyawarah lagi. Karena al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Itulah yang harus kita lakukan setiap saat. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang sudah kita lakukan itu kita tinggalkan secepatnya. Nggak usah kita nunggu-nunggu fatwa MUI atau fatwa-fatwa yang lainnya. Pokoknya yang penting keburukan kita tinggalkan saja. Ya saudara sekalian, hafizakumullah. Ini akhirnya ibarat dengan hijrah.